Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk setiap saudara kami yang dalam pergumulan, dalam masalah, dalam persoalan, tantangan. Kiranya Engkau memberi kekuatan dan kemenangan. Berikan hikmat bagi mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Mereka yang kehilangan pekerjaan, kehilangan keluarganya, kehilangan apapun juga yang mengalami kerugian, Tuhan Engkau menggantikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Mari kita merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab 2 Timotius pasal 3 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Jadi ini aja perikopnya kita tahu, iman itu tumbuh ketika kita mengalami kesulitan. Dan iman itu tumbuh ketika kita baca firman Tuhan. Itulah perikopnya. Jadi saudara, jangan ketika kita mengalami kesulitan atau mengalami aniaya atau difitnah, iman kita turun, itu salah. Justru saudara, iman kita harus naik. Bahkan ketika kita membaca firman Tuhan, jangan sampai ada orang ragu-ragu. Banyak orang membaca firman kemudian ragu-ragu, itu berarti salah bacanya. Tetapi saudara, kalau ada roh Tuhan bekerja, gak mungkin kita ragu-ragu, semakin kuat. Sebab itu apa yang dikatakan ayat 10, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, 1, cara hidupku, 2, pendirianku, 3, imanku, 4, kesabaranku, 5, kasihku, 6, ketekunanku, saudara, 7. Inilah yang diajarkan oleh saudara kita, para rasul ini, melalui kitab 2 Timotius ini, supaya kita minimal ada 7 hal yang kita bisa teladani. Saudara, itulah ajaran Tuhan, itulah juga karakter Kristus. Sehingga jangan jadi orang Kristen tidak menjadi teladan. Jangan jadi orang Kristen tidak meneladani Yesus Kristus. Sehingga kita tidak memberi teladan kepada banyak orang. Minimal ada 7 hal. Saudara, pertama, ajaran Yesus itu paling penting. Jangan sampai saudara kita ikut menjadi orang percaya, ikut pelayanan di gereja, tetapi ajaran kita, ajaran bukan ajaran Tuhan. Kita hanya cuma mendengar dongeng, kesaksian, saudara, contoh-contoh sejarah, termasuk pengetahuan, motivasi dari dunia yang bukan firman Allah, yang membangkitkan gairah hanya sejenak. Seperti kalau kita melihat itu, saudara, minuman yang bersoda. Kalau kita kocok sebentar, bus keluar, tapi tidak ada lagi, malah berkurang. Kita tidak boleh seperti itu. Jadi ajaran Tuhan, kalau ajaran Tuhan benar, pasti cara hidup kita benar. Sehingga dikatakan ajaranku, cara hidupku. Banyak orang, saudara, cara hidupnya nggak bagus. Berarti ajaran yang diterima nggak bagus. Kalau kita sekolah, kalau kita kuliah, sekolahnya bagus, kita bayar mahal, pasti orangnya bagus. Tetapi kalau sekolahnya, saudara, itu kelas bawah, pasti, saudara, cara hidupnya nggak bagus. Orangnya suka judi, suka berkelahi, ya mungkin 1-2 yang kebetulan bisa jadi bagus. Nah, demikian juga pendirian. Kalau orang punya ajaran yang bagus, cara hidupnya bagus, pasti punya pendirian. Orang yang nggak punya pendirian itu ragu-ragu. Firman Tuhan berkata apa? Jikalau orang yang bimbang, jangan harap doanya, jangan harap saudara apa yang diinginkan itu tercapai. Malah bisa hilang. Dikatakan imanku juga. Jadi orang yang punya ajaran Tuhan, pasti imannya kuat. Nah, kalau saudara lihat persoalan jatuh, masalah jatuh, berkeluh kesah, mudah berkeluh kesah, mungkin kita bisa seperti itu. Tetapi jangan sedikit-sedikit berkeluh kesah. Saudara, berarti imannya enggak kuat. Termasuk orang yang kurang sabar, saudara. Orang yang tidak punya kasih, tidak bisa mengampuni. Orang yang tidak tekun di dalam pekerjaannya, mudah putus asa. Ini enggak bagus. Sebab itu, ayat yang ke-11, engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antioquia dan di Iconium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Ayat 12, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Memang aniaya seperti apa, saudara? Dikucilkan,
Mungkin kalau kita sungguh-sungguh nggak mau korupsi, wah kita mulai dikatakan sok suci. Nah kalau kita nggak mau ikut saudara menerima suap, dia akan itu munafik. Dunia sudah berubah. Sebab itu hari ini jangan ikut kata dunia. Dunia sedang memberikan satu pandangan arah supaya kita melakukan sebagaimana dunia inginkan, yaitu penuh kejahatan, penuh iri hati. Tetapi percayalah saudara, bahwa Tuhan itu tetap ada di dalam kita, memberi kekuatan dan kemenangan. Setiap orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, yakin saudara, bahwa Tuhan tidak akan membiarkan dia sendiri. Dan dikatakan ketika kita percaya, Tuhan tidak akan saudara kita dipermalukan. Setiap orang yang mengandalkan dan percaya Tuhan pada akhirnya akan diangkat, dimuliakan. Tetapi firman itu jelas mengatakan, orang-orang yang munafik, saudara, orang-orang fasik itu tidak mendapatkan apa-apa. Apa itu orang munafik? Orang ke gereja berpakaian putih seperti Farisi, ahli Taurat. Apa itu orang fasik? Orang fasik itu, saudara, orang yang percaya Tuhan tetapi seperti orang yang tidak percaya, seperti orang kafir. Aku percaya tapi tidak percaya kuasa Tuhan, sehingga aku harus menipu, aku harus mencuri, aku harus berbohong. Kalau gitu aku nggak bisa hidup. Padahal firman itu yang menghidupkan kita. Oleh karena itu saudara, mulai hari ini percayalah sungguh-sungguh, karena Tuhan akan menolong kita dan memberkati kita. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus, memberkati setiap kami, sucikan, kuduskan kami. Saudara, jika engkau dalam pergumulan masalah, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Jika engkau punya sakit penyakit, tumpangkan tangan bagian sakit. Di dalam nama Yesus, jadilah sembuh, jadilah pulih, jadilah kuat, dan diberkati Tuhan. Apapun persoalanmu, dalam pekerjaan, rumah tangga, karir, studi, perjodohan, apapun juga, kiranya Tuhan memberkati engkau. Demi nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Jangan tinggalkan Tuhan. Jikalau saudara masih membutuhkan doa dan pelayanan atau konseling, silakan hubungi nomor yang ada di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.